Oh bang, saudara desa kan, maksudnya akan dijadikan hukuman juga, maksudnya kan dia mengingat bahwa di viralnya melalui podcast dia gitu. Apa ya, kalau dia memang berzina, buktikan dia berzina. Yo, Bang Sanji Bieber, balik lagi bersama Nyonya dan Mama. dua tapi mangkok Inhere, always Inhere. Seperti biasa. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung, buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Oke, karena subrek adalah cengklung dan notifikasi adalah cengkling ya, Nyo ya. Yes. Nyo, Ya. ada update hari ini today bahwa katanya fix dilaporkan. Norma Risma fix dilaporkan sama mantan suaminya ya, atau suaminya nggak tahu, aku udah sah belum bercerai tapi fix dilaporkan. Ya. Nah ini ada Viti, ada mbak-mbak berjilbab hitam memakai baju oranye digiring polisi. Tapi aku nggak yakin ini Norma gitu, karena video yang baru beredar pun baru proses pelaporan di kantor polisi gitu oleh Mas Roji dan pengacara gitu. Baru somasi. Udah dilaporin ke kantor polisi. Udah dilaporin. Iya gitu. Ini ada videonya, kita lihat dulu, ceki people. Play. Kayaknya bukan deh. Viral setelah kepergok selingkuh sama ibu mertua. Menantu merasa depresi. Tapi kalau dan dilihat ancam kacamatanya sih polisi mirip mantan. ya. Iya, kacamatanya sih mirip, tapi kayaknya bukan deh. Kini mantan suami yang berselingkuh dengan ibu mertua. Tapi dari kemarin emang banyak sih Mang yang apa namanya? Viti beredar kalau udah dibawa ke kantor polisi gitu. Mirip, pakai baju oranye juga, pakai kerudung. jilbab juga gitu, tapi mukanya beda. Nah kalau yang ini mungkin agak sama di kacamatanya. Kalau kemarin malah ada yang nggak pakai kacamata. Mungkin pakai soplen gitu. Khawatir ini sih cuman orang pengen FYP aja sih. Nah sekarang makanya di komennya pun nggak ada yang ngeh ini bener atau bukan gitu ya. Cuman semuanya pada syok, kok bisa jadi tersangka, perasaan dia korban gitu kan. Nah ini nih, ini mah kayaknya Medina deh, bukan si Norma ya, itu di tempel-tempel Vitinya. Makanya kita sekarang meluncur ke Viti pelaporan yang dari siapa namanya? Dari Roji. Ya, meluncur. Cus. Nah di sini ada Viti, Roji meminta NR tuh Norma Risma untuk membuktikan dia berzina. Lokasi wawancara Polda Banten Kamis hari ini jam 12:30 siang tadi ya. Kuasa hukum Roji mengatakan kalau pihak Roji memiliki bukti dan saksi bahwa Roji tidak melakukan perzinahan pada saat digerebek oleh warga. Ceki people. Play. Oke bang. Terkait laporannya ini sebenarnya bagian mana sih yang bikin Rozi nggak nyaman? Ya itu gini, intinya yang video viral lah. Mungkin Video viral. Yang mana video viral? Yang mana bang? Pokoknya Bagian intinya seperti itu, dari bagian-bagian katanya berzina, mungkin apa ya, kalau dia memang berzina buktikan dia berzina. Kalau dia digerebek, katanya digerebek, digelandang, diarak oleh massa, buktikan. Karena di sini kita ada bukti-bukti semua, saksi yang membuktinya, yang melihat ada semua. Oke bang. Susah sih kalau perzinahan mah 1 kali 24 jam ya. Karena visumnya tuh visum cairan setahu aku loh ya. Cairan yang ada di dalam wow-wownya gitu setahu aku. Tapi bukannya si Risma bilang ya waktu Dia kan sempat mau visum juga kan? bukan yang waktu Apa? untuk bukti kan, bukti chat tuh katanya kan dia soalnya ada bukti-buktinya gitu kan. Nah yang pas waktu awal-awal kan katanya waktu Rozi sakit si Risma datang jenguk kan dia screenshot dikirim ke HP-nya Norma, itu harusnya bisa dijadiin bukti tuh kalau emang ada. Oh iya, tapi di sini dia nekenin bukti perzinahan mana karena setahu aku memang susah dibuktikan deh. Visumnya pun 1 kali 24 jam apa kurang dari 24 jam gitu. Iya. Senapsaran gitu kan. Kemungkinan sih yang bisa menjadi saksi kunci ya pemuda-pemuda yang menggerebek itu gitu ya, kemungkinan ya. Kalau baru 1 orang yang kemarin aja kan. Iya, sekarang kita ke next video coba. Next. Ini Nyo. Ini katanya Roji dan kuasa hukumnya akan proses hukum apabila tidak ada tanggapan dari pihak Norma Risma. Oke. Dari pihak Norma sih memang belum ada tanggapan ya sampai saat ini ya. Kecuali nanti ada sedikit respon dari bosnya, udah aku siapin, mungkin satu people juga yang pada kangen sama bos Norma Risma yang mana. Kita lihat dulu pertama ini tanggapan kuasa hukumnya. Cek people. Play. Apa yang dia ajukan di Pengadilan Agama Serang
ada beberapa kejanggalan. Seperti Ya kita nggak bisa mengucapkan lah ya. Rencana apabila dalam somasi itu kemarin nggak ada tindak lanjutnya oleh mereka, maka sangat terpaksa kami akan memproses secara hukum. Apa perlu Hotman Paris turun tangan untuk menyelesaikan kasus ini? Kenapa harus ada joget-joget anjir? Tapi gini deh, anehnya menurutku dia bilang ada suatu kejanggalan. Apa contohnya? Ya tidak bisa disebutkan. Gimana kalau misalnya itu aja nggak disebutin? Mungkin belum ketemu kejanggalannya apa. Jadi pokoknya ada dulu aja kejanggalannya apanya, nanti dulu belakangan. Ya ngeles dulu aja. Berarti berita bohong. Belum teruji kebenarannya lebih tepatnya ya gitu kan. Tapi Nyo, ini netizennya pada di komen pada nge-tag Hotman Paris, Bang Hotman buat ngebantuin gitu. Iya. Karena netizen balik lagi kayak aku kemarin, taunya Norma Risma tuh nggak punya pengacara gitu untuk melawannya gitu kan. Jangan sampai kelibas habis gitu. Masalahnya yang diserang yang memang fakta-fakta yang tidak bisa dibuktikan gitu, kayak perzinahan gitu. Iya. Mungkin kalau diserangnya perselingkuhan itu bisa, karena balik lagi ada bukti chat yang sempat di screenshot gitu. Kalau perzinahan agak sulit setahu aku ya. Kita langsung nextnya. Next. Nah di sini kalau kita bisa wartawan juga agak ketus sama pengacaranya Roji, karena mungkin wartawan merasa ini aneh nih gitu nih ya. Iya. Ini kan ada kuasa hukum Roji ragu dengan pasal yang dilaporkan. Oke. Hah? Sama pasal sendiri aja ragu gitu kan. Ceki people. Play. yang dilaporin pasalnya apa, Bang? Tadi udah saya sebutin perasaan. Pasal 27 ayat 3. Iya, kalau nggak salah itu tadi yang di ini. Cemaran Kalau nama baik nggak berarti. salah. Iya. Kalau nggak salah gitu. Yang Mungkin teman-teman wartawan yang sudah biasa meliput hal-hal gede dengan case-case yang berat gitu kan. Setiap wawancara itu selalu dijawab dengan pasti gitu kan. Ini Iya. hah? Kok kalau nggak salah gitu kan? Apa gimana gitu ya? Mungkin si abangnya ini harus belajar sama Firdaus deh. biar apa namanya? Kalaupun ngomong kalaupun ngomong salah, yakin dulu aja yakin gitu. Firdaus oiwoho gitu, oiwoho. Di komen-komennya sih bisa kita lihat Nyok. Bahkan sampai ada netizen yang menantang ceki-ceki people. Ayo voting suara membela Risma, kasihan korban kok jadiin tersangka. Iya. Bahkan isinya ya bisa 98%, 99% yang mendukung apa namanya? Risma. Yes, betul. Jadi kayak ya gimana lah ya ini ya, gimana ini Roji berjuang sendirian disertai dengan kuasa hukumnya tok dan keluarga-keluarganya mungkin lah ya. Kuasa hukumnya juga lupa sama pasalnya. Tapi Nyo, plot twist yang membagongkan ternyata ini mah ya aneh-aneh aja. Misalkan ternyata yang bener tuh si Roji gitu. Norma yang ngadi-ngadi gitu, yang ngadi-ngadi. Wah, pecah tuh pasti, kayak satu Indonesia tertipu gitu. Udah kayak kasusnya itu kemarin dong. Siapa? Si itu. Yang mana? Yang dicabut. Oh, satu Indonesia kena prank gitu ya. Tapi balik lagi udah naik ke podcast ya Bang Densu, otomatis nggak tahu ya, aku mikirnya kayak pasti ada obrolan di balik layarnya. Ada risetnya dulu ya. Ada beberapa mungkin fakta-fakta yang nggak bisa ditunjukin secara on air gitu kan. Makanya akhirnya berani sampai akhirnya tag di situ gitu. Karena resiko juga buat Bang Densu. Kenapa? Katanya Bang Densu juga mau dilaporin. Iya. Nah, udah kayak Firdaus saya semua dilaporin. ngerembet padahal media loh anjir. Nih meluncurnya. Cus. Nih, Denny Simargo dilaporkan oleh pihak Roji karena ikut terlibat mendistribusikan kasus ini lewat channel YouTube-nya. Ceki-ceki people. Play. Oh bang, saudara desa kan maksudnya akan dijadikan hukuman juga, maksudnya kan dia mengingat bahwa di viralnya melalui podcast dia gitu, ya, mendistribusikan. Nah makanya kami kan melaporkan di sini gitu untuk mendistribusikan gitu. Jadi dia memviralkan seolah-olah seperti itu ini bersalah, tapi faktanya tidak. Oke. Berarti Gitu. saudara desa Makanya kan dibawa juga, Bang. kami di sini melaporkan yaitu undang-undang IT-nya. Oh. Oke, cukup ya, cukup teman-teman ya. Berarti TV juga kena dong. Semua konten kreator kena dong. Ya nggak? Memviralkan katanya. Kita kena dong. Kita kena dong. Semuanya kena dong. Yang ngebahas kena dong. Kalau kayak gitu. Ya nggak? Kita lihat aja nih. Di sini udah ada yang nge-tag nih. Om Denny @DennySumargo. Kita lihat postingannya apakah ada. Di postingan TikToknya Bang Denny Sumargo sih belum ada respon ya terkait yang katanya mau dilaporin. Iya.
Tapi back to the basic. Cus, Tapi di sini itu agak lucu ya. karena Karena yang dilaporkan hanya Denny Sumargo gitu. Tidak dengan konten-konten kreator lainnya, tidak dengan TV gitu. ini aku curiga nih Mang. Apa tuh? Jangan-jangan kayak Firdaus. Pengen Akan dicabut diundang, asal pengen saya diundang gitu. Iya, pengen exposure juga. Mungkin kalau doi diundang nggak jadi dilaporin gitu. Bisa Bener, jadi. Mamang juga tadi Dia kayaknya pengen klarifikasi gitu. Jadi biar butuh kayak exposure. Yesi siapa Iya, kemarin? Yesi Marian Yesi Dono. Rian gitu kemarin kayaknya. Gitu. Mungkin kayak ngeliat ini kok Yesi Rian dua-duanya, ini kok gua enggak gitu kan. Iya. Ya memang sih alangkah baiknya dari kedua belah pihak gitu kan. Iya. Tapi Mbok Yo ngomong baik-baik dulu, Mas Denny, bukan Mang Den, Mas Denny, kita nggak mau diundang nih gitu buat klarifikasi juga. Fakta sebenarnya bukan itu loh gitu. Oh, iya. Undang aja gitu maksud aku. Iya, udah kayak Firdaus deh beneran Kalau semua dilaporin. Kalau dia mau ngelaporin yang memviralkan, banyak konten kreator yang kena, Iya. termasuk kita. Media juga banyak yang kena. Iya, akun TikTok juga pasti banyak Akun yang TikTok kena. banyak yang kena. Yang nge-stitch itu kan bantu memviralkan. Jadi Iya. kayak setengah-setengah gitu loh yo. Piye ki piye. Ojo. Nextnya yo. Next. Nah di sini lucunya kuasa hukum Roji ini menyarankan Norma Risma untuk bertobat ya. Kata beliau Norma Risma udah mempermalukan ibunya sendiri karena ibunya melahirkan dan surga itu ada di telapak kaki ibu. Ceki people. Play. Oji tadi gimana diperiksa? Gimana tadi diperiksa? Pencemaran nama Iya. baik. Oji mungkin bisa sekaligus kan atau Mungkin saya teman-teman mewakili media saja. kan bisa sekaligus Saya ngomong. hanya ini ya ke saudara NR ya. Kalau bisa saran saya banyaklah bertobat. Kedua karena yang dia viralkan termasuk kan ibu kandungnya gitu loh. Karena apa ya? Tua itu dari ibu kandungnya yang melahirkan. Jadi surga itu kan ada di telapak kaki ibunya. Mohonlah silakan dia meminta maaf kepada ibunya gitu. Kasihan. Oji tadi Iya sih di telapak kaki ibu. Tapi ibu yang seperti apa dulu gitu loh. Iya. Kalau Kemarin kan- kayak dia bilang, kamu udah mempermalukan ibunya gitu kan, ngapain viral-viralin? Ya balik lagi, ibunya udah nusuk dia dari belakang gitu. Ya kayak ibunya aja nggak memikirkan perasaan si Norma gitu. Terus dia mewajibkan Norma untuk memikirkan perasaan ibunya. Wah piye kalau kayak gini piye? sama kemarin kalau nggak salah tuh ini tapi belum tahu bener apa enggaknya ya Mak ya. Ada beredar isi chatnya Oh, yang kata ibunya emaknya Norma minta yang maaf. minta maaf itu. Cuman kan kita nggak tahu karena di akun waktu aku lihat di akunnya Norma pun nggak ada postingan itu. Iya dia bocor gitu. dari mana, makanya kita Iya. nggak kita angkat kan, Iya, karena source-nya karena dari belum mana tahu. gitu. Tapi ini loh, gimana? Sudah mempermalukan ibunya, lebih ke ibunya yang mempermalukan diri sendiri gitu, masih digas aja gitu. Sekarang kita ke nextnya yo. Next. Ini nextnya ada video yang kemarin tapi cuplikannya belum kita potong, belum kita highlight kemarin ya. Ceki people. Play. Nih bapaknya juga udah tahu gitu tuh kalau saya tuh punya hubungan lah, cuman ya bukan hubungan sih ya, cuman ngerasa nyaman saya sama ibunya. Saya kan pernah chatan ya sama ibunya gitu, bercandaan lah biasa. Nah chatannya itu saya ketahuan gitu tuh sama saudara NR, candaannya. Mereka kan udah tahu nih, bapaknya juga udah tahu gitu tuh kalau saya tuh punya hubungan lah, cuman ya bukan hubungan sih ya, cuman ngerasa nyaman saya sama ibunya. Iya aku gemes banget sumpah. Kenapa? Kalau misalnya cuma bercandaan kan emang kenapa kalau anaknya tahu kan bercandaan doang. Kayaknya kayak gini deh Mamang chatan sama mamanya Nyonyo gitu. Bercandaan. Ya udah nggak Kenapa apa-apa. panik gitu ya? Iya, Sama terus ini nyo. Sama ini apa? Kamu dulu. sama itu dia bilang saya punya hubungan apa keceplosan lagi lu, hah? Sama gini. Kalau memang itu bercandaan, kan Norma bilang isinya menjurus ke arah seksual. Iya. Pantes gak sih Enggak. seorang calon mantu bercandaan sama calon ibu mertua? Berarti posisinya masih calon dong, belum Iya, nikah kan? Bercandaan soal seksual, Enggak lah, bercandaan soal selengki, pantes gak sih? enggak lah. Gak pantes kan? Enggak. Dia juga tahu ibunya masih punya suami, ibunya Iya. Norma gitu. Terus bahasanya dia bilang saya cuma ngerasa nyaman sama ibunya. Senyaman apa? Senyaman apa? Diululuin apa gimana gitu? Senyaman-nyaman sama emaknya, lu mesti harus lebih nyaman sama calon istri lu gitu. Di sini nggak tahu kenapa mak aku makin yakin kalau yang salah tuh dia. Karena apa? Itu dia Alasannya yang pertama, mengadi-ngadi ya? Apa maksudnya alasannya ngalor ngidul apa gimana?
Pertama yang kemarin itu katanya pamannya, Mang. Yang kemarin keceplosan tuh. Ya. Itu katanya pamannya. Terus ini dia keceplosan juga. Saya ada hubungan. Ya maksudnya bukan hubungan. Dia klarifikasi sendiri jadinya. Hayo kita ke nextnya nyo. Next. Nah nextnya ini kemarin Santuy People banyak yang request minta dikawalin, ada respon dari bosnya Norma Risma ya. Sebenarnya dia nggak rajin ke posting, cuman kalau nggak ada berurusan dengan konten aku nggak react. Nah ini ada respon nih. Ceki People. Play. Hai guys, untuk berita yang sekarang sedang beredar yang katanya Norma dipanggil polisi ataupun pihak dari sebelah melaporkan Norma ke polisi, aku belum bisa berkomentar banyak karena aku juga masih ada di New York. Tapi yang pasti aku minta doanya sama kalian semua untuk selalu support, dukung, doain Norma. Semoga Norma cepat bisa melewati masalah ini dengan baik. Ya kita kawal terus ya, karena ini kok jadi seperti ini gitu. Kalau misalkan cerita itu benar dari Rosma Norma dan Norma jadi tersangka, wah netizen sih banyak yang ngamuk sih pasti ini. Iya. Di demo sama netizen ibu-ibu terutama ya, ibu-ibu dan wanita gitu ya. Atau bapak-bapak kayak waktu itu. Bapak-bapak juga bisa gitu. Jangan sampai lah kalau misalkan itu bakal wadididau nih dunia persosmedan. Ya semoga cepet selesai lah dan ketahuan siapa yang salah gitu. Iya. Sekarang kita next. Nah ini biar gak salah kaprah, ada video fullnya wawancara Roji di depan Polda Banten. Ceki People. Play. Opening apa tuh namanya? Aku lebih seneng dengar celetukan wartawan. Perhatiin deh. Bang Zumi, Ini kan datang nih. backgroundnya sini aja ya. Soalnya kalau ke sana agak backlight. Abang, Tunggu. siang. Ini aku potong dulu ya. Sebelum ada obrolan-obrolan nih. Kan kemarin pamannya bilang katanya keluarganya Rozi malu. Tapi kenapa cuma datangnya berdua doang sama kuasa hukumnya? Karena malu. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Kita dulu ya. Oke, sedikit tuh. Bang, tanda tangan gini. Ada tangan 1 menit, Bang ya. Oke, terima kasih teman-teman dari media semuanya. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya dari teman-teman media semua ya. Hari ini kita dapat panggilan dari Polda Banten, yaitu mengenai laporan dari kita, itu undang-undang IT yang kita laporkan saudara NR. Hari ini kita dipanggil oleh Cyber untuk pemeriksaan hari ini gitu. Nah untuk tindak lanjutnya nanti kita nunggu dari pihak Polda Banten seperti apa untuk pemeriksaannya gitu. Oke, berarti agenda ini pemeriksaan ya, Bang? Ya. Pemeriksaan berarti. Ya, hari ini pemeriksaan untuk laporan kita undang-undang IT-nya. laporannya udah diterima apa belum sebenarnya? Alhamdulillah sudah diterima. Kapan Bang diterimanya? Waktu itu kita mengajukan di tanggal berapa itu Pak adalah kita. Jadi kalau untuk berita ya, untuk berita katanya ditolak oleh Polda itu bohong semua. Iya. Jadi kita banyak mengucapkan banyak terima kasih oleh teman-teman dari Polda Banten ya. Kita sudah dibantu oleh pihak Polda Banten dengan Bapak Kapolda Banten, dengan Bapak Kapolri. Kemarin kita sudah itu sounding lah ya. Intinya di sini kita sebagai korban yang telah diviralkan gitu klien kami ini. Intinya kami di sini mengadu meminta bantuan ke Polda Banten untuk undang-undang IT-nya. Laporannya sendiri jadinya pengaduan ya Pak? Ya, awal mulanya seperti itu karena waktu itu kita kan di akhir bulan gitu, kita buru-buru gitu. Kebetulan waktu itu saya ada kerjaan mau ke Lampung gitu. Makanya saya setelah kita klarifikasi dengan pihak Polda Banten mengenai undang-undang IT digelar dibantu oleh teman-teman dari Cyber, dia mengarahkan seperti itu. Proses sendiri Laporan gimana? pengaduan. Intinya alhamdulillah kita sudah ditindaklanjuti dapat panggilan gitu. Kita dari statement lagi sendiri. Iya. Kalau boleh tahu apa aja bukti-bukti Kita mampu deh. Jadi gini intinya. Intinya nanti kita ungkapkan di Polda Banten saja ya. Silakan nanti dari teman-teman media silakan tanya ke teman-teman dari pihak Polda Banten saja. Kalau kami belum bisa Mute, kena klaim seperti nanti. apa
kita lagi dimintain keterangan untuk pemeriksaannya gitu. Tapi kamu siap ya Ji, maksudnya untuk berhadapan dengan pihak kepolisian di... Alhamdulillah hari ini siap. Sekali, karena saya ini sangat disudutkan karena saya tercemar lah nama saya. Tapi status Roji sendiri sama NR sendiri ini masih berstatus suami istri atau Sudah bagaimana? tidak. Jadi kita seluruh klien kami ini posisinya sudah bercerai. Kita ada saling menjemput dia. Nah, Kapan bang bercerainya? Mungkin Oji 12 ya. Iya, Ozi dulu ya bang sebentar. Keputusan itunya 12 Desember. 12 Desember. Nah, rencana itu nanti kemarin kita sudah ajukan untuk somasinya ya terhadap saudara NR, saudara kuasa hukumnya, karena apa yang diajukan di Pengadilan Agama Serang ada beberapa kejanggalan. Seperti? Ya kita nggak bisa mengucapkan lah, ya. Rencana apabila dalam somasi itu kemarin nggak ada tindak lanjutnya oleh mereka, maka sangat terpaksa kami akan memproses secara hukum. Karena itu sangat-sangatlah gimana ya? Ada yang bahasa-bahasa yang tidak bisa ada yang direkayasa lah. Reka saya, ada yang mau direka saya gitu. Tapi Bang di belakangnya itu ternyata yang kemarin yang ngomong itu Paman ya? Iya. Oh. Seperti itulah. Intinya apabila dalam somasi saya pihak dari kuasa hukumnya, pihak dari NR ataupun pihak dari saksi yang menyaksikan waktu di Pengadilan Agama Serang, setelah saya somasi nggak ada itikat baik, maka saya terpaksa saya harus ajukan nanti saya proses itu juga. Kenapa sih kalau main aja ringtone-nya? Ngongeng jadi salfok mamang. mungkin dia habis nonton ini Thor. Iya. Oke, Jadi pemerasan juga nggak sih? Ya, Katanya. enggak. Oke. Jadi nanti itu nggak bisa kami. Kita tidak bisa mengatakan pemerasan atau seperti apanya. Itu tugas dari pihak kepolisian. Kita hanya mengajukan untuk diperiksanya bukti-bukti kita seperti itu. Oke, Ya. tapi memang kerugiannya Oji. Nah, untuk kerugian nanti ya. Ini kenapa ya? Aku berpikir kenapa ya? Kok pengacaranya nggak ngizinin Rozi buat Ngomong. ya ngejawab pertanyaan dari wartawan gitu. Apakah ada sesuatu yang di set gitu, jangan sampai keceplosan ini gini karena takut kalah gitu atau bagaimana ya gitu ya. Iya. Padahal kan ya walaupun ada pengacara, Roji berhak ngejawab juga Yes. gitu kan. Selama pertanyaan itu langsung buat dia gitu kan. Lanjut lagi. Lanjut. Kita nggak bisa cerita. Itu pihak Polda Banten nanti yang akan memeriksa semuanya. Kita hanya mengajukan saja. Tapi memang terkait laporannya ini sebenarnya bagian mana sih yang bikin Rozi nggak nyaman? Apa yang mau Ya dilaporin itu hari ini? gini. Intinya yang video viral lah. Mungkin Video viral. tidak Mana benar video semua. viral? Yang mana Bang? Pokoknya Bagian intinya seperti itu, dari bagian-bagian katanya berzina, mungkin apa ya? Kalau dia memang berzina, buktikan dia berzina. Kalau dia digerebek, katanya digerebek, digelandang, diarak oleh massa, buktikan. Karena di sini kita ada bukti-bukti semua. Saksi yang membuktinya, yang melihat ada semua. Tapi sebenarnya kronologi itu seperti apa sih Rozi? Jadi kita Gini, Rozi mau berbilang apa deh terakhir? Kan jadi mau kita di nggak bisa cerita apa-apa. Seperti Miskomunikasi. apa salah pahamnya Rozi? Sebenarnya kayak gimana sih Rozi? Tapi Rozi sebenarnya Dulu ya. Oh ya, Abang masuk dulu deh. Ya. Oke, ya, nanti kita Bukan ya, nanti kita terima kasih banget teman-teman ya. Oke, assalamualaikum. Bang kita tunggu sini ya bang. Kenapa Nyo? Aku nggak tahu ya kenapa, tapi kayaknya dia bener-bener bercermin sama Firdaus, Mang. Selain ngelaporin sana sini, model rambutnya juga. Mirip Firdaus kok? Iya. Tapi bedanya kalau Firdaus rambutnya masih tebel gitu, meskipun ada depannya itu dia tinggal segelintir doang gitu. Kayak mending dibotakin aja deh sekalian deh, bikin salfok tahu. Tapi Nyo, ini mama nggak kebayang sih nanti gimana hasil penyidikannya, nggak kebayang sih gitu. Kalau misalkan Norma juga ternyata memang ceritanya bener, mungkin agak berat ya mengumpulkan bukti-buktinya gitu kan. Iya Yang diserang sih. tuh kan mana bukti. Mau nggak mau harus ada pengakuan dari ibunya. Sebenarnya kuncinya di ibunya. Kalau ibunya mengakui ya memang saya melakukannya, dah clear gitu kan. Iya, sama ini Mang. Pastikan
kan katanya orang tuanya Norma Risma juga cerai ya. Itu kan pasti ada keterangan cerainya kenapa kan. Itu kayaknya harus ada dilampirin juga deh. Oh, buat bukti gitu ya. Iya, kan pasti ada alasan dong cerainya kenapa, ya nggak sih? Iya, masuk akal. Benar. Tapi ya balik lagi, belum ada respon, belum ada apa ya namanya ya? Sanggahan juga, belum ada klarifikasi juga dari Norma Risma gitu. Itu masih kita tunggu nih, entah pakai platform apa atau mungkin bisa ke Om Ded ya untuk ngerespon pelaporan ini gitu, masalah bukti gitu bisa dibantu. Tapi balik lagi netizen tadi juga bisa kita lihat banyak banget yang nge-tag Hotman Paris ya, Hotman Paris untuk membantu Norma gitu. Karena bisa panjang urusannya nih di mata netizen kalau misalkan ternyata Norma jadi tersangka gitu. Sudah jatuh tertimpa tangga pula gitu. Apalagi Bang Densu nih belum ada respon. Nanti kita tunggu juga, siapa tahu ada respon dari Bang Densu besok ya. Kita masih kawal tipis-tipis gitu lah ya, Santuy People. Kalau menurut Santuy People gimana? Itu tadi masalah dia ditanya nggak dikasih jawab sama pengacaranya, terus waktu ditanya terus yang masalah keceplosan di VT tadi gitu. Sepertinya bakal berjilid-jilid nih, aku pikir sekali udah kelar gitu kan. Iya, ternyata diperpanjang sama si Rozinya ya. Tapi yang bikin salfok juga ada komenan, hebat ya kerja di Indomaret bisa nuntut Norma bisa pakai jasa pengacara juga. Ini juga aku baru, wah iya ya bener juga ya. Iya. Nyewa jasa pengacara kan ya nggak murah gitu. Sama yang kemarin dibayar berapa, 100 juta katanya kan. Iya. Itu nggak murah loh. 100 juta loh, kita ngapa-ngapain ngumpulinnya gitu. Iya. Apakah si Roji ini ternyata maksudnya anak orang kaya kayak Riandono gitu? Mungkin, nggak tahu juga gitu kan. Kita tunggu aja besok nih kejelasannya. Yes. Kita konten-konten. Sekarang kita meluncur ke Super Thanks. Super Thanks. Luncur. Cus. Nyo. Ya. Say thanks to Super Thanks Nyo. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan Super Thanks kepada kita berdua dan memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen ria, beraspirasi ria, dan bertisam-tisam ria. Iya, dan berunek-unek ria. Langsung aja yang pertama ada dari Alfia Agatha Viana Bibri Queen. Absen dulu, aku nggak tahu mau komen apa soal Rozi, sumpah udah gedek banget sama tuh orang, mau kukirim santet online kayaknya, tapi takut dosa aing dan ntar kasihan Daus merasa tersaingi. Buat Tiko, your good son, insya Allah surga milikmu karena pengorbananmu merawat ibumu dan aku berharap aku juga bisa membahagiakan mamaku. Yuk yang mau remein silahkan monggo. Nah ini soal Alfia tadi ngedem, Mang dilaporin tuh Mang, laporan dia ngadu kan. Iya segala macam kita ngobrol dikit. Habis itu ini dia Alfia dilaporin beneran, siap-siap gedek juga, siap-siap makin gedek. Nextnya ada dari Riko Yayang, Rozi in the menantu of the Brew from the hell. From the hell. Parah. Nextnya Alfiansa Official, pusing beritanya tentang Rozi melulu. Rozi apa nggak malu ya udah buat zina dengan mertuanya malah nuduh ke Norma untuk Alfi Agatha. Numpang komen di sini ya, makasih udah dikasih di sini gitu. Ini malah makin parah dilaporin nih. Next ada dari Ruang Stres. Dalam case ini istri versus suami, cinta mertua gitu kan. Kita semua tahu kalau villain utamanya adalah sosok suami dan mertua. Mau alibi kayak gimana pun masyarakat Konoha nggak akan ketipu karena masyarakat Konoha udah pinter. Tapi sayangnya masyarakat Konoha sulit untuk berkata jujur. Gue takutnya kalau para saksi mata yang berperan penting bener banget anjir dikala itu dihasut untuk bikin atau bahkan sampai diancam untuk tidak mengatakan kejadian yang sebenarnya. Terus sang protagonis dalam kurung istri harus kemana lagi? Semoga case ini cepat selesai dan menjadi good ending untuk sang protagonis ataupun dalam kurung istri dan bapaknya. Izin numpang dulu ya Mbak. Betul setuju. Saksi kuncinya nih ngeri saksi kuncinya takutnya. Next ada dari LT Rangger. Mau coba kasih info soal ibu dari Tiko. Kalau dari gejalanya skizofrenia Nyomang. Soalnya gejala skizo cukup mudah disinyalir seperti ODGJ yang beberapa kali terlihat terlantar di jalan. Salah dua gejala yang mudah didetek adalah halusinasi, delusi, ngomong sendiri dengan yang nggak ada dan lain-lain. Sebenarnya individu dengan skizo berawal dari bakat atau genetik. Ada perbedaan aktivitas otak. Terus umumnya muncul di trigger kejadian berat.
duka, pengalaman traumatis, dalam kurung contohnya stres, masalah ekonomi, termasuk ditinggal pasangan atau orang yang disayang dan lain-lain. Skizo memang nggak bisa disembuhin, biasanya dengan minum obat seumur hidup gitu kan. Supaya bisa terus function normal, gangguan lainnya mesti minum obat seumur hidup juga ada, seperti bipolar, makanya Marsyanda juga masih minum obat terus. Pernah baca ada case skizo, bipolar bisa sembuh, tidak terdeteksi, tidak minum obat, tidak kambuh kembali, tapi segelintir sekali atau special case. Untuk kasus Ibu Eni ini berhubung sudah terkena gangguan sejak lama dan tidak ada penanganan, kemungkinan besar untuk kembali sembuh prosesnya yang lama juga. Oh, setauku begitu Nyomang, kebetulan jurusan psikologi. Mantap dulu. Terima kasih Mbak Alfia Agatha tumpangannya. Terima kasih sedikit infonya juga. ya info gitu kan, siapa tahu menjadi pencerahan ya buat kita dan Santuy People semua. Nextnya Tuan Nugroho. Terima kasih Mbak Alfi Agatha atas stiker super thanks-nya. Makin heran nih sama Rozi nih, pinter ngeles ditambah keluarga si Rozi. Oh Rozi tolonglah. Tinggal ngaku sajalah daripada nanti dipertemukan sama warga yang ngegerbek why Rozi why. Kenapa yang apa ya berakhiran i agak-agak wadididaw ya? Wesi. Wesi ya wesi. Terus yesi yo yesi. Ini Rozi yo yosi. Ya. Nextnya Jack Dacimo. Nyomang izin modal mau keluarin Rozi. Andi Jukis boleh disikat nyo. Warga Nongking Santuy People hadir. Buat Tiko saya respectful. Semoga segera pulih bundanya dan kembali bisa berkumpul bersama Tiko. Amin. Buat Rozi salam jari tengah. Pasti ada udang di balik bakwan. Ngaku lo jurik katanya. Setan. Ya sih versi cowok nih mau playing victim. Nyomang kalau terus coba diulik gimana balasan dari pihak Norma ini, kita masih kawal. BTW tetap semangat dan sehat selalu Nyomang, karena cuaca lagi nggak bersahabat serta nggak bosen-bosen bacain undang-undang warga Santuy Nongki TV. Oke, iya kita kawal terus soalnya agak kasihan juga kalau misalkan Norma jadi tersangka ya. Nextnya ada dari Kecebong Masa Depan ya, si Tai nongol setelah klosetnya mampet. Ngambang dong. Ngambang. Nyeduh Ti. Nangis. Lihat Tikos, semoga sukses. Untuk kasus NR dan RZ ini capek dari awal, kasihan sama ceweknya, tapi dua-duanya sama aja, yang satu bucin, yang satu lagi laki aneh. NR juga apa-apa nggak dipikir dulu sih bertindaknya. Aduh. Kurang pikir si NR. Nextnya ada dari Warumi Rubiansa, Balvi Agatha Viana Biprilly Queen. Nyomang Santuy People, thanks for the space again and again. May God always blessing you wherever you are. Amin. Kasus Tiko, Allah sayang sama Tiko. Ibu Eni terganggu mentalnya karena suami dan ekonomi. Tapi mental Tiko memang mental orang sukses. Amin. Karena tidak pernah mengeluh dan meminta penggalangan dana, padahal udah lebih dari 11 tahun menjaga ibunya yang sakit. Kasus Rosi dan Rihanna, kalian berdua mau meres NR buat modal nikah ya? Anjir, jadi kita kepikiran ke sana kan. Nih Arumi bikin kita kepikiran. Chandra Gotama. Ini Om sama tantenya Tiko mana ya? Kok ponakan terlantar kok nggak tergerak untuk beraksi merawat Tiko dan ibunya? Setuju sih rumahnya dijadiin rumah kos-kosan atau wisata dunia lain. Ngelesnya Rozi hebat. Deh gitu. Gitu aja deh Nyomang. Oke, bener ngelesnya Rozi hebat. Parah si Rozi ini. Nextnya Abdurrahman Riki. Komen si Rozi aja Dia ini mau membersihkan namanya yang udah kotor, tapi yang namanya kotoran dibersihin tetap aja. Oke Kalvia, makasih atas tempatnya dan semua donatur super thanks, sehat selalu. Sehat selalu, parah hai si Riki. Rian Andriana numpang Mbak Sultan lagi mainin biji si Roji tuh dijadiin lato-lato tuh suaranya, katanya juga suara orang lagi kesenengan atau keenakan bijinya lagi dimainin jadi lato-lato meren katanya tuh. Gemes aing sama makhluk kayak gitu. Wajar lah minta ganti rugi, udah dikasih perawan istrinya, betul dikasih juga surabi mertua, anjir double dipaksa nikah sama Norma Risma. Tapi kok foto-foto si Roji pas nikah sumringah, gayanya tengil gitu. Kayak gak ada muka-muka kepaksa, malah kayak orang yang merasa senang banyak. Iya menang sih, banyak. Bener sih. Andika Pandunyo. Nyomang, ada jasa sliding gak buat si Rozi? Gue gemas sama Rozi, jadi inget iklannya Email di 3 tahun lalu jadi kenyataan. Anjir. Nextnya tukang sound hajatan. Satu lah kok komen aing gak ada sih. Kemana lengit hilang katanya komenannya. 2 semangat buat Bang Tiko buat merawat ibunya. Semoga ada mukjizat buat kesembuhan ibunya. 3 gue percaya
Supra pala getar 800 cc daripada mulut si Roji anjir. Sehat selalu buat Nyomang dan all santuy people, semangat dari di awal tahun ini. Semangat juga tekan sound hajatan. Nextnya Nyo. Dari Irian Fadilah. Hadir Nyomang. Always in here. Makasih Kak Alfia selalu ngasih lapak buat nongol di TV. Mang, aku salut banget sama anak yang merawat ibunya. Sedangkan di zaman sekarang banyak banget anak yang gak nurut sama orang tua. Dan buat Rozi, hey tolonglah, kalau salah ya jangan lempar batu sembunyi tangan. Makasih Nyonyo udah bacain, sehat dan sukses selalu buat Mamang. Dia tahu loh kalau aku yang baca. Hebat Anda. Makanya aku nyuruh kamu yang baca. Nyomang santuy people, saya ngikutin cerita Niko dari YouTube Bang Breo. Iya Bang Breo. Duh itu Tiko, Tiko bener-bener anak soleh, nggak mau lepas dari mamahnya, dan itu mamahnya nggak mau keluar dari rumah. Memang semalaman itu beliau nggak tidur, ibunya tidur pas siang aja kata Tiko. Dari sikapnya Tiko terlihat beretika, padahal Tiko putus sekolah. Iya loh, respect loh. Tapi sekarang Tiko ikut sekolah paket C kan. Zaman sekarang jarang punya anak kayak Tiko. Zaman sekarang anak rata-rata gengsi dan memikirkan diri sendiri, yang ada orang tua dimasukkan ke panti jompo. Ini Tiko bener-bener, duh anak soleh, parah soleh banget. Abdurrahman numpang lewat, mangga silakan. Anita Teanyo. Hadir Nyomang, buat Kak Alfia sehat-sehat selalu. Aku ngikutin banget konten-konten soal Bu Eni sama Tiko. Jujur Li, bukan rasa kasihan yang aku rasakan buat Tiko, tapi kagum sekagum-kagumnya plus bangga. Hari ini masih ada anak yang kayak Tiko, itu jarang banget. Secara banyak banget anak yang buang orang tuanya di panti jompo, malah lebih parahnya lagi di jalanan. Salut deh pokoknya buat Tiko dan buat Bang Breo TV channel yang udah memviralkan. Iya. Buat konten tentang Rozi, komennya Anda sehat Rozi? Udah gitu aja. Sehat seperti si Roji ya. Buktinya bisa ke polisi, kantor polisi ya gitu ya. Next ada dari Muhammad Rusian. Ini si Roji ini ya ngeles mulu, bersyukur harusnya masih untung gak di videoin, malah dibuat kesempatan buat counter attack. Orang kayak gini masih ada yang terima kerja, tanda tanya. Kayak nggak ada kandidat lain aja. BTW makasih tempatnya Kak Alfia. Iya bener. Chris Natali. Ada timnya Mbak Pratiwi Novianti juga yang ikut jadi relawan ngasih kejutan ultahnya Tiko juga. Iya yang kemarin kayaknya tuh. Masih official. Sepanjang video ini gue malah fokus ke yang berkelap-kelip di dekat Nyonyo. Si bocil. Next ada dari Satya Kelana. Nyomang santuy people, punten Mang, mau lewat udah lama nggak nongol, maklum lagi sibuk nemenin temen cewekku yang lagi depresi. Kasihan diputusin cowoknya pas malam tahun baru kemarin. Karena cowoknya jalan sama cewek lain, kasihan sampai mau nekat bundir Mang. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai semangat lagi dan mulai bangkit karena aku nasihatin dia untuk ikhlas dan sabar, karena Tuhan tidak akan memberi cobaan di luar batas kemampuan. Aku kasih perumpamaan ibarat seekor burung yang lagi mau belajar terbang. Dia hinggap di satu dahan ke dahan lain dan kadang terjatuh, namun dia tak pernah berhenti dan menyerah untuk kembali membentangkan sayap hingga akhirnya dia bisa terbang jauh tinggi meninggalkan luka dan pedih di saat dia terjatuh. Gila. Kasih backsound. Oh burung nyanyikanlah. Dengarkanlah, menyanyikanlah. Ya dua-duanya gitu. Next last over the last. Dari Yusniar Nurfadilah. Maaf numpang, aku baru nonton YouTube Nyomang. Salam santuy anak baru. Aku anak baru. Oh aku anak baru. Makasih Mamang udah dibacain. Sehat dan sukses selalu buat Nyonyo. Temennya siapa sih itu? Temennya siapa? Chandra Gotama. Apa siapa gitu lupa pokoknya. Rian Fadilah apa siapa nggak tahu. Buat Yusniar, betah-betah ya. Betah-betah di sini ya. Nyo, habis Nyo. Habis. Terima kasih kepada Sultan Santuy, yaitu Alfia Agatha, the one and only di video kali ini, sudah memberikan super thanks dan memberikan ruang kepada santuy people yang lainnya untuk berkomen-komen ria, bertisam-tisam ria dan mengeluarkan aspirasi dan unek-uneknya. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonyo dan Mamang. Dua Tobe Mangkok. Cabut dulu dan ciao.